Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9. Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Artinya adalah, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada ayat ini Allah memberikan peringatan pada kita bahwa kita hendaknya khawatir ketika kita nanti meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Keturunan lemah yang dimaksud adalah keturunan lemah di dalam akidahnya, di dalam akhlak dan perilakunya, dan juga lemah secara dunianya. Tetapi sebagian besar kita sebagai orang tua itu lebih khawatir ketika anak-anak kita lemah secara duniawi. Sementara ketika tentang ukhrawi mereka, kita khawatir tapi tidak begitu khawatir. Padahal yang dikatakan lemah di sini dalam surat yang lain dikatakan bahwasannya adalah orang-orang yang meninggalkan anak-anak yang mereka meninggalkan salat mereka. Allah mengatakan, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Allah mengatakan bahwasannya orang tua itu, ada beberapa orang tua yang mereka meninggalkan generasi penerus yang mereka itu adalah menelantarkan ataupun menyia-nyiakan salat mereka. Dan ketika keturunan tersebut ada meninggalkan salat mereka, maka mereka akan mendapatkan kesesatan dari Allah Ta'ala. Artinya, ketika kita kemudian menjadi seorang orang tua, ketika kita kemudian meminta kepada Allah Ta'ala sebagaimana doa Nabi Zakaria, "Rabbi la tadharni farda fa innaka khairul warithin." Bahwasannya, ya Tuhanku, jangan engkau biarkan aku sendiri, sungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberikan warisan. Artinya bahwa kita minta kepada Allah Ta'ala agar diberikan warisan berupa anak dan keturunan. Kita minta kepada Allah Ta'ala kita diberikan penerus yang luar biasa. Tetapi tentunya seharusnya kita kemudian memperhatikan tentang tujuan utama kita kemudian mempunyai anak itu apa. Apakah kemudian anak kita hanya sampai dunia saja, ataukah sampai ke dalam akhirat nanti? Yang harapannya kita semua ketika mendidik anak-anak kita adalah menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat pula. Sebagaimana pesan Allah Ta'ala kepada kita semuanya, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tentunya fokus kita bagaimana kita kemudian jadikan anak-anak kita dengan dunia yang mereka miliki, dengan ilmu yang mereka miliki, mereka dijauhkan dari api neraka. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada dua hal yang terbesar dalam kita mendidik anak-anak kita. Para ulama kita mengatakan dua hal terbesar itu adalah antara tasfiyah dan tarbiyah. Apa itu tasfiyah? Tasfiyah itu adalah membersihkan anak-anak kita dari perilaku yang buruk, kemudian akidah yang buruk, dan semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kemudian tarbiyah itu adalah bagaimana kita membiasakan anak-anak kita itu adalah menjadi anak-anak yang baik dengan akidah yang baik, pembiasaan yang baik, dan menumbuhkan kembang mereka itu sampai akhir hayat mereka tetap menjadi orang-orang yang baik pula. Maka inilah apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW selama beliau berdakwah di Mekah dan Madinah itu adalah bagaimana beliau mentasfiyah para sahabat. Kemudian setelah mentasfiyah itu, maka beliau adalah mentarbiyah para sahabat untuk tetap teguh dalam menjalankan agama Islam. Maka tentunya dua hal inilah yang kemudian insya Allah pada IGB Asridul Marhamah ini insya Allah akan dilakukan oleh di IGB Asridul Marhamah ini. Ada taswiyah, mereka diberikan pengenalan tentang hal-hal yang baik, kemudian dibebaskan dari hal-hal yang buruk, dari lingkungan yang buruk. Kemudian tarbiyahnya adalah bagaimana anak-anak di IGB Asridul Marhamah itu adalah dididik, dibiasakan untuk hal yang baik yang mudah-mudahan menjadi nanti memberikan syafaat pada kita sebagai orang tua mereka. Maka harapannya kamu cuma diberikan Allah Ta'ala, baik bertanggung jawab kita kepada Allah Ta'ala ketika kita kemudian mempunyai seorang anak, maka jagalah fitrah mereka dengan mentaswiyah mereka dan mentarbiyah mereka, sehingga mereka kemudian
meninggal dalam keadaan muslim sebagaimana firman Allah Ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka mudah-mudahan ketika Bapak Ibu sekalian menyekolahkan atau memasantrenkan anak di IGBS Darul Marhamah ini adalah insyaallah IGBS Darul Marhamah ini, maka mudah-mudahan itu adalah sebagai satu usaha kita untuk kemudian menjadikan anak-anak kita menjadi penerus yang unggul, dzurriatan salihah yang memberikan syafaat kepada orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.